Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali dengan Ustazah Latifah dalam pembelajaran tematik bahasa Indonesia dengan referensi IPS. Masih di bab 2. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang manfaat melestarikan lingkungan dan akibat jika tidak melestarikan lingkungan, maka hari ini kita akan membahas tentang cara melestarikan lingkungan. Yuk dibuka buku IPS-nya halaman 27. Cara melestarikan lingkungan alam. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan alam. Kita dapat memulainya dari hal yang sederhana, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Melestarikan air dapat dilakukan dengan cara menghemat pemakaian air bersih. Daerah-daerah di Indonesia yang dilanda kekeringan sulit mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, kita harus menghemat air yang kita miliki. Kita juga dapat memberikan masukan kepada orang tua untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu, kita dapat menanam pohon di lingkungan rumah agar tetap asri. Dengan menanam pohon, kita dapat berperan dalam menjaga kebersihan udara. Dengan melakukan hal tersebut, kita telah membantu mengurangi pencemaran. Nah, manfaatnya lingkungan tempat tinggal kita tetap nyaman untuk ditinggali. Yang berikutnya adalah cara melestarikan lingkungan buatan. Melestarikan lingkungan buatan dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan. Dapat juga dengan membersihkan lingkungan secara teratur. Menjaga kebersihan harus dilakukan di semua lingkungan. Yang pertama, lingkungan rumah. Pemeliharaan lingkungan rumah merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Pemeliharaan lingkungan rumah dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan di dalam rumah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman rumah, dan melakukan penghijauan di rumah. Nah, lingkungan rumah yang bersih sudah tentu bermanfaat bagi penghuninya. Kenyamanan akan dirasakan penghuni rumah yang memelihara lingkungan rumahnya. Lingkungan rumah yang tidak dipelihara dengan baik akan merugikan penghuninya. Kenyamanan tidak akan dapat dirasakan jika lingkungan rumah tidak dipelihara. Yang berikutnya adalah memelihara lingkungan sekolah. Selain lingkungan rumah, lingkungan sekolah pun perlu dipelihara. Lingkungan sekolah yang terpelihara membuat seluruh warga sekolah merasa nyaman. Lingkungan sekolah yang bersih akan menciptakan kenyamanan saat belajar. Selain itu, lingkungan sekolah juga menjadi bebas dari penyakit. Memelihara lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, dan siswa sebaiknya saling membantu dalam menjaga kebersihan. Dengan saling membantu, pekerjaan membersihkan sekolah akan terasa ringan. Jika sekolah bersih, maka semua warga sekolah dapat belajar dengan nyaman. Nah, berikut ini adalah cara-cara memelihara lingkungan sekolah. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menjaga kebersihan kamar mandi di sekolah. Jika pipis, segera disiram dengan bersih sampai tidak ada bau. Yang berikutnya adalah melaksanakan piket kelas. Nah, untuk sementara waktu, Ustazah dulu ya yang menyapu halaman atau kelas kita. Dan yang terakhir, melakukan penghijauan di lingkungan sekolah dengan cara menanam pohon atau bunga-bunga. Yang selanjutnya adalah memelihara lingkungan sekitar. Selain lingkungan rumah dan sekolah, lingkungan sekitar tempat tinggal juga perlu dipelihara. Lingkungan yang terpelihara akan memberi manfaat.
Sebaliknya, lingkungan yang rusak karena tidak terpelihara akan membawa akibat yang buruk. Pemeliharaan lingkungan tempat tinggal merupakan tanggung jawab seluruh warga. Oleh sebab itu, seluruh warga harus memelihara lingkungan sekitar tempat tinggal. Memelihara lingkungan harus dilakukan secara teratur. Misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan setiap hari Minggu. Dalam kegiatan kerja bakti, warga bersama-sama membersihkan lingkungan. Banyak cara lain untuk menjaga lingkungan selain dengan kerja bakti. Alam menyediakan lingkungan yang nyaman untuk kita tinggali. Karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kita sebaiknya tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga sebaiknya tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai akan membuat makhluk hidup di dalamnya tidak dapat hidup dengan nyaman. Air sungai juga akan menjadi kotor. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai fasilitas umum. Fasilitas tersebut memudahkan kita dalam memanfaatkan lingkungan. Kita sebaiknya tidak merusak fasilitas umum. Nah, solih-solihah, sudah semuanya nggih materinya kita baca. Untuk tugas hari ini silahkan anak-anak mengerjakan ayo membangun kompetensi di halaman 35. Silahkan dibaca ceritanya, kemudian apa yang harus dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, dan sebutkan tindakan lain yang baik dan manfaat dari tindakan tersebut. Ditulis semua ya, dicentang, dicari tindakan lainnya apa dan manfaatnya apa. Jika sudah selesai, difoto kemudian kirim ke nomor ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham dan siap untuk melakukannya di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf dari ustazah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.